Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Menjangkau jiwa di luar sana. Seringkali kita, ini menjadi topik bahasan buat kita semuanya. Kita rindu menjadi berkat seperti kemarin saya sampaikan bahwa hidup kita harusnya menjadi teladan bagi banyak orang. Dan ini poin yang tidak mudah. Kita bisa berbicara, tapi untuk melakukan dengan tindakan sesuatu hal yang berbeda. Kita perlu berdoa, bergumul sungguh-sungguh, minta hati Tuhan. Tuhan tolong kita supaya langkah hidup kita menjadi langkah kehidupan yang benar-benar seperti firman Tuhan. Dan hari ini kita bisa melihat bahwa kita perlu mencari teladan mulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita, saudaraku. Dari Kisah pasal pertama, kalau kita lihat ayat yang ke-8, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea. Yerusalem berbicara mengenai tempat terdekat dengan kita, saudara. Apa yang menjadi tempat terdekat dengan kita? Kita punya keluarga, kita punya lingkungan kanan, kiri, di muka rumah kita. Kita juga punya komunitas yang mungkin lebih besar lagi. Artinya, setiap kita harusnya menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan terdekat terlebih dahulu. Seperti halnya firman Tuhan katakan, kita harus tampil menjadi saksi dari mulai Yerusalem. Ini berbicara mengenai keluarga kita, teman hari-hari kita bisa berjumpa dengan mereka, komunitas kita, teman-teman yang kita bisa jumpai. Mungkin ada kalanya kita bisa berjumpa tiap hari, ada juga mungkin berjumpa seminggu 2 kali, rekan-rekan kerja kita yang bertemu bisa juga beberapa waktu dalam hidup kita. Artinya saya berbicara kepada semua Anda, lingkungan terdekat itu yang terlebih dahulu harusnya mengetahui tentang siapa diri kita dan menjadi saksi lewat kesaksian kita, lewat kehidupan kita. Mungkin kau punya pengalaman pernah sakit dan disembuhkan. Kita pernah mengalami sebuah peristiwa bagaimana Tuhan mengangkat hidup kita dari lembah kepada tempat yang lebih mulia lagi. Dari tempat terdalam Anda diangkat oleh Tuhan dengan caranya yang luar biasa. Tentu dalam bagian ini kita perlu bijaksana menyampaikan kesaksian kita kepada orang-orang di luar sana. Apalagi kalau mereka belum percaya kepada Kristus, kita perlu minta hikmat Tuhan. Bagaimana caranya saya berbicara? Kita bicara dengan bahasa-bahasa yang kita bisa mudah dimengerti dan orang bisa melihat, oh benar, orang ini diberkati, orang ini ditolong, orang ini disembuhkan karena ada kuasa yang menolong, yang menopang hidup orang ini. Jangan tunggu panggilan keluar yang jauh-jauh, saudaraku. Saya tidak pungkiri bahwa kita bisa juga Tuhan pakai untuk menjadi berkat di luar kota, luar pulau, bahkan sampai ke luar negeri. Tapi sesuai dengan firman Allah, mulailah kita mendoakan, kita menjangkau satu orang di sekitar kita. Mungkin hari ini, minggu ini, bulan ini, bahkan tahun ini, targetkan satu orang kita bisa bawa kepada Tuhan. Mungkin jiwa yang lama yang tidak lagi mau setia kepada Tuhan, kita menjangkau mereka. Atau kalau memang Anda dibawa oleh Tuhan untuk bisa melihat satu jiwa ini perlu mendapatkan keselamatan, perlu terang itu, mulailah kita berdoa dan menjangkau mereka semuanya. Saya percaya Tuhan akan menolong kita setiap hari, saudara. Asal kita punya kerinduan, yang poin pertama, asal kita juga bisa menjadi teladan buat mereka. Lalu hari ini kita bisa melihat kita dalam lingkungan kita menjadi pribadi yang tentu dapat diteladani. Mulailah kita berdoa dari lingkungan kita terdekat terlebih dahulu. Saya percaya kalau kita semua punya misi seperti itu, kita punya beban seperti itu, kita punya hati seperti itu, Tuhan akan menolong kita semuanya. Tuhan akan pertemukan dengan orang-orang yang bisa mendukung kita, bersahabat dengan kita, dan punya hati yang sama dengan apa yang Anda kerjakan hari ini. Segala sesuatu kita bisa lakukan dalam sepanjang hidup kita, semuanya untuk keagungan Tuhan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan Tuhan dimuliakan lewat hidup Anda dan saya. Terima kasih Bapakku dalam sorga, firman-Mu begitu menguatkan kami semua. Ketika Roh Kudus menguasai hati dan hidup kami, Tuhan, kami bisa menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan dari lingkungan terdekat kami terlebih dahulu, dari keluarga kami, dari komunitas kami, Tuhan. Sehingga di sana Tuhan terus bekerja, Tuhan berbicara bagi hidup kami, Tuhan. Inilah hati dan hidup kami.
Selalu kami berdoa kepada Engkau Tuhan, bahwa kami semakin melekat kepada Tuhan, bahwa kami semakin mengerti akan hati-Mu, bahwa kami semakin mendekat kepadamu setiap waktu ya Tuhan. Sehingga seluruh hidup kami menjadi korban persembahan yang harum, yang berkenan di mata Engkau. Segala puji bagi Tuhan, kami meletakkan hidup kami ke dalam tangan kuasa Engkau, di dalam berkat nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur. Amin.